Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Sajane kula niki wau dadak ya. Tapi kula pun insyaallah sampun izin ten bahasan. Jadi hari ini kita mengenal seorang Hasan bin Abdullah bin Tarmizi bin Abdul Latif bin Kamal bin Qadirun atau Qadi Harun. Itu hanya beliau dikatakan adalah seorang saudagar. Sebenarnya beliau bukan seorang saudagar, saudagar murni itu bukan. Saya bisa bilang bahwa duriyah beliau ini adalah Al-Azmat Khon, keturunan dari Baraden Rohmat, juga keturunan dari Abdurrahman Basaiban, Alu Basaiban. Jadi memang Bahasan Gipo ini kalau dikenal di sekitaran Ampel ini hanya seorang saudagar. Itu jauh ketika masuknya para habaib-habaib itu hanya bilang Hasan Gipo hanya saudagar. Bukan. Beliau dari kecil dididik agama oleh keluarga beliau. Mulai kecil sampai beliau wafat. Itu selalu memperjuangkan yang namanya agama. Beliau punya track record yang bagus sebenarnya. Kalau sebagai seorang muassis NU. Beliau bukan orang-orang apa yang ketika ada perkumpulan dari muassis-muassis atau ulama-ulama yang kemungkinan itu yang dicatat saya sama mbak saya itu sekitar 400 ulama yang melakukan rapat-rapat pembentukan Nahdlatul Ulama. Kalau ini dicatat semua maka kertas yang ada di catatan itu kan jelas tidak cukup. Sama dengan ketika Soekarno-Hatta itu kan mengatasnamakan Indonesia atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, jadi di situ ada Dewan Tanfid dan Rois itu memang bagi mereka yang mau. Jadi banyak memang sekitar 300 ulama itu tidak mau dimasukkan dalam catatan muassis NU itu. Tapi mereka itu hanya berjuang dan merelakan hartanya. Itu bukan untuk mereka sebenarnya. Saya pernah saya diberitahu sama kakek saya itu, kenapa kakek buyut saya itu menjual tanah yang ada di Jember. Ternyata jawabannya cuma satu, gawe anak putune awake dhewe besok, gawe perjuangannya konco-konco pusing berjuang gawe anak putune awake dhewe besok. Dan hari ini menjadi saksi, Bahasan Gipo ini saksi bisu yang hanya tinggal nisan. Menawi Bahasan Gipo niki nggih gelo sakjane. Kan wonten sing kadang syair niku ben ngeten nggih. Saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah. Lho karena memang mboten sampean ziarahi, pasti mulih mbah jenengan. Lho lha ngoten. Nah, mboten bid'ah sakjane. Mbah-mbah niku luwih seneng diparani. Pun didongakno teko griya, lek sanjange lak ngoten. Di rumah pun juga bisa. Saya kembali ke Bahasan Gipo. Bahasan Gipo ini pernah menjadi seorang ketua Taswirul Afkar yang kemudian menjadi sebuah embrio yang sekarang adalah Ma'arif niku. Nahdlatul Waton, Nahdlatul Tujar, dan saksi-saksi bisu gedung tentang Nahdlatul dan Nahdlatul Tujar yang ada di Kawatan itu masih ada sampai sekarang. Selain itu beliau juga menjadi Ketua Takwirul Masajid Surabaya 1922. Ketua Takwirul Masajid. Jadi beliau juga selain imam besarnya Ampel, beliau ini memimpin masjid-masjid besar, ulama-ulama besar yang ada di Surabaya. Kemudian beliau juga sering menjadi trendsetter seorang CEO ya, perdagangan. Semua keluarga Ampel Dento ini termasuk Kiai Burhan, Kiai Kahar, Kiai Muso Kertopaten, terus Kiai Burhan dari Gresik, itu
mendirikan sebuah organisasi yang itu bersifatnya syarikat dagang Islam. Kalau dulu syarikat dagang Islam ini bersama seorang Bos Cokraminoto dan seorang pedagang dari Solo, seperti itu. Jadi ketika syarikat dagang Islam ini dibawa ke ranah politik, seluruh duriahnya Mbah Raden Rahmat keluar, karena memang tujuan asal mula mereka mendirikan syarikat Islam ini untuk kemaslahatan umat, bukan untuk berpolitik. Sama dengan NU dulu. Kalau Nahdlatul Ulama berdiri itu karena nadohnya seorang Yai Mas Alwi bin Abdul Aziz bin Abdul Karim bin Hasim bin Muhammad bin Abdullah Mansur. Insya Allah makam bambangnya Mbak Alwi ada di belakang, di dekatnya Mbak Raden Rahmat semua. Di situ. Jadi NU dulu berdiri itu bukan untuk politik. Kalau dulu mbah-mbah itu mengutamakan musyawarah dalam memilih seorang tanfidiyah maupun rois, tapi hari ini berubah total. One man one vote untuk pemilihan tanfid. Pantang menang sebelum pulang. Mboten wonten riyen mbah-mbah mboten ngajari ngoten. Nggih. Jadi Mbah Hasan ini sebenarnya bukan hanya seorang pedagang. Beliau ulama dan beliau juga punya pengalaman. Dia seorang orator murni. Ketika Belanda mengeluarkan undang-undang Renstat tentang hukum persamaan warga negara di mata hukum, itu kan dibagi tiga. Ada Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Dan di peristiwa Isra Mi'raj di masjid ini saksinya. Beliau orang pertama kali yang menolak perbedaan hukum, perbedaan masyarakat di mata hukum. Lah nopo kok boten dicekel kali londo, saking kuatnya bahasan Gipo. Karena memang sudah ada nopo nggih kekuatan untuk itu. Bahasan Gipo ini sampai sekarang 2015 baru diketahui makamnya. Sakjane nggih mboten. Kita saja sebagai seorang Nahdlatul Ulama tidak mau berusaha untuk mencarinya. Sama dengan foto ketua PBNU pertama atau HBNU, Tanfidiyah NU pertama itu bukan bahasan Gipo sampai hari ini, tapi Kiai Haji Mas Mansur. Lho apa Casul? Wong fotone ora dirubah sampai saiki. Nggih ta? Niki karena sebuah proyek akhirnya menghalalkan fotonya Mbak Kiai Haji Mas Mansur meskipun beliaunya juga dari situ. Loh, ini ketua Muhammadiyah dan ketua Nahdlatul Ulama pertama itu bersaudara. Muhammad NU. Nggih, Muhammad NU. Lah ngoten nah. Itu dimakamkan di satu komplek. Lah kok sakniki NU ambek Muhammadiyah royokan bener. Nggih, eker-ekeran bener. 2015 itulah baru makamnya Mbah Hasan Gipo ini mencuat. Baru 2020 kemarin foto dari Mbah Hasan Gipo viral. Tapi nggih ngoten, banyak yang tidak suka ketika Mbah Hasan Gipo ini muncul. Fotonya Mbah Hasan Gipo ini saja loh, tidak mau diganti hari ini. Muktamar yang ada di Lampung kemarin masih menampilkan foto dari Kiai Haji Mas Mansur bin Marzuki bin Hamid bin Hasan bin Muhammad bin Abdullah Mansur, masih menampilkan itu. Lah kok napa nggih kiai-kiai sepuh niku dielingno Gus Ali mboten purun nih. Iku keliru. Oh ya gak iso. Nah, Gus Ali sing enom soalé. Nggih, undur mangkola wala tandur mangkola. Lah ngoten. Jadi pembahasan Gipo hari ini itu bukan hanya Kiai Hasyim Asy'ari yang punya peran. Tapi ini adalah organisasi. Bukan hanya Mbah Wahab Hasbullah, bukan hanya Kiai Bisri Mustafa. Kalau tanggal ditenjenengan. Yang pertama kali ngomong nadohnya ulama siapa? Kiai Alwi bin Abdul Aziz. Sakniki makami sing napa riyen ten griyane tiyang. Lah ngoten. Jadi kalau ngomong organisasi itu jangan ngomong sebuah sosok. Bung Karno kan sanjang. Merdekane Indonesia itu bukan karena tanda tanganku, tapi karena perjuangan, memang perjuangan rakyat Indonesia.
NU ada itu karena muazzis-muazzisnya, bukan hanya seorang sosok. Mangke ngeten, Mbah Yai Hasyim sancang nggih. Sancang ngeten. Sing ngurip-nguripi NU tak anggap santriku. Lah lek seumpama NU yang apa anggota-anggota yang ada di NU niki ngentit, mosok Mbah Hasyim niki nguruki ngentit. Nggih. Lho niki kula jujur mawon. Nggih. Dadi ya napa carane jenengan dinten niki mengilhami sosok seorang Hasan Dipo, di mana itu di surat apa Al-Baqarah 257 atau berapa itu, ikhlasno lah donya mugahi perjuangan agama. Lho melarat sampai dinten niki. 5 rumah yang ada di Ampel terjual semua. Salah satu muazzis NU menjual tanahnya 15 hektar tanpa memberikan ke anak cucunya. Mbah Yai Burhan membeli rumah dari hasil perdagangan kulit bersama Mbah Hasan Dipo itu hanya untuk membeli rumah-rumah wakaf yang nantinya untuk pergerakan Nahdlatul Ulama. Mbah Yai Wahab, loh niki jagoan nek Mbah Yai Wahab niki, Mick Jagger nih mau. Loh atos Mbah Yai Wahab nih. Tapi Mbah Yai Wahab sinten? Mbah Yai Wahab ibuke yang Tawangsari. Mantune Mbah Musa Kertopaten. Lho wong Surabaya maneh. Semua muazzis NU ini tidak luput dari keturunannya Mbah Raden Rohmat. Karena rahmatnya Raden Rohmat. Nah ngoten. Loh, kalau hari ini kita masih menilai seorang sosok, oh saking ikhlasnya, berarti sosok yang disebut tidak ikhlas. Mulai hari ini kita mengilhami mereka. Awak dhewe mboten semerap Mbah Buyute awak dhewe niki sinten. Tapi bagaimana caranya kita tahu lampahe mbah-mbah niki riyen pripun. Wis pokoke ngoten mawon. Dados hari ini NU harus kembali ke marwahnya. Memilih seorang pimpinan bukan karena didasarkan napa nggih kekuatan politik. Sing sapa sinten gada dunya, punya uang dan punya sebagainya, dia yang akan diangkat. Tapi mbah-mbah itu lebih memilih anak cucunya ketika NU sampai hari ini adalah musyawarah mufakat. Sanjange NU niki nak sanate ten Wali Songo sing pundi? Lah Mbah Soleh niki nggih Songo lho makame. Nah jadi ketika tahu tentang apa sanatnya Wali Songo ini bagaimana, ya kita ngomong Pancasila. Lho niku lho sing dirancang mbah-mbah wali-wali niku kok. Yang sampai hari ini ada. Tapi dinten niki P4 sing riyen kula alami niku bisa membentuk karakter kula jenengan-jenengan ini yang di bawah 80-an, 90-an. Lho itu, NU itu di situ semua. Musyawarah mufakat, ketuhanan dan semuanya. Itu marwahnya NU yang ada di P4 ini. Ini harus kita kembalikan marwahnya NU dengan kita mengingat perannya Mbah Hasan Dipo seperti apa, mengingat perannya Mbah Yai Wahab seperti apa, Mbah Burhan. Lho jenengan semerang Mbah Burhan nggih? Lho mboten semerang nggih. Burhan mantune ya Kiai Kahar Kawatan. Makamnya ada di tembok. Jadi hari ini kita tidak tahu tentang sebenarnya sejarahnya NU itu harus bagaimana, seperti apa. Semerap sedanten makame Mbah Hasan sinten mriku? Semerap karena wonten plakat tulisane. Nggih. Lho wong niki putune mawon lho madosi anak putune Mbah Hasan. Nggih. Mek dikengken tok. Nggih, karena napa? Oh, ada hari santri. Nggih. Sak mantune ngoten nggih mboten disilaturahmi. Hanya untuk kepentingan penulisan buku. Loh, lah ngoten nah. Untuk penasbihan yang namanya hari santri. Tapi NU itu tidak mengajarkan seperti itu. NU itu ahli sunnah wal jamaah. Apa sing dilakoni Rasulullah biyen iku dilakoni NU.
itu tipe baik itu Mbah Khalil, Mbah Hashim, Mbah Zarkasi bin Said, Mbah Zarkasi, Mbah Imbaud. Ya alhamdulillah Gus Mukdor niki peduli. Niki alhamdulillah wonten Gus Lutfi niki sing ten mriki memperjuangkan makame Mbah Muhayyin. Mboten semerap nggih. Mboten semerap soalnya sing kecerita nggih Panji. Pondok Panji. Mbah Khalil mondok nang Panji. Nggih. Terus Mbah Hasyim Asy'ari mondok nang Panji, belajare nahwu sorab ten sinten? Mboten semerap jenengan. Nggih. Jadi kita harus mengetahui semua sejarahnya NU itu bukan karena ingin napa nggih? Kula niki putune mboten. Tapi kita harus belajar dari sifat-sifat ketawaduannya Mbah. Saking tawaduke sampai dinten niki bahasan Gipo niki mboten purun dibuka. Oke. Karena memang ini harus 100 tahun NU ini harus dibuka, nggih kudu dibuka. Saya tegaskan lagi bahwa bahasan Gipo ini bukan seorang saudagar, tapi beliau adalah seorang ulama ulum. Kalau zaman Rasulullah itu ada Utsman bin Affan, beliaulah inilah Utsman bin Affan ya. Nggih. Dados bahasan Gipo niku sampai dinten niki anak putune mboten semerap ten pundi. Wonten sing ten Lampung, wonten sing ten Wonogiri, wonten sing wonten ten Gresik. Karena niku ada salah satu cucu beliau yang menjadi NU di Mekah. Boten nate sanjang, kula niki putune bahasan Gipo sampai samonten leres Gus Salim. Tapi dinten niki berubahlah konflik yang ada di dalam NU. Nang NU iku kudu anake kiai dan Gus. Mbok Gus Hiding, mbok Gus Pastor tan apa mboten semerap kula. Dulu NU itu tidak seperti itu, siapapun diterima, baik itu kaum akademisi, saudagar, ulama dan sebagainya, ditampung semua dalam NU. Bukan organisasi NU ini adalah organisasinya Gus dan keturunan kiai dan ulama, bukan. Tapi orang yang punya visi bisa menjadi anggota NU. Mungkin visi ini mungkin kesak ngene, nah niki sing repot. Nggih. Sampun semerap nggih sejarahnya bahasan Gipo mulai kecil beliau ini mendapatkan pendidikan agama dari keluarga sampai beliau menjadi seorang imam besarnya Ampel, menjadi ketua Takwirul Masjid Surabaya, sampai beliau mendirikan bersama rekan-rekannya juga bersama Mbah Kiai Mas Mansur mendirikan Taswirul Afkar yang menjadikan embrio sebagai ma'arif, ada Nahdlatul Tujar, Nahdlatul Waton. Ini bahasan Gipo. Beliau adalah seorang organisatoris sejati sebenarnya. Tapi hari ini tidak pernah ada yang berani mengungkap siapa Kiai Hasan bin Abdullah. Tidak ada. Dan baru hari ini saya mau bercerita tentang beliau. Jarang kula niki mboten purun aja nih. Baru hari ini ketika Mbak Kiai Gufron ini karena dulur-dulurku, tolong jenengan cerita tentang bahasan Gipo. Saya hari kalau Mbak dulu cerita itu bahasan Gipo ki sing yok napa? Wonge lemu, brengose kaya Pak Raden, senengane gawe kopiah miring, selalu memakai baju putih yang kayak beskap itu, juga jam emas selalu dikantongi. Nggih iku bahasan Gipo. Lek sampean diimpeni tiyang koyo ngoten, nggih niku bahasan Gipo. Nek Mbak Alwin iki tiange alit. Ten foto soal ketokane. Sampeyan tingali bahasan Gipo lan ra dilemuan. Sampeyan padakno niku ten napa? Gene situs-situsnya Nahdlatul Ulama. Sampeyan padakno kali fotone Mas Mansur. Sami. Nggih. Kula tegehno nggih, lek menawi jenengan niki ngorbanno donya gawe perjuangan Islam damel anak putune awake dhewe besok,
sampai ikhlas no Mas yo pinter nggih tapi sik mikir koyane nggih mikir meneh ge mangan apa ge masak apa nggih ge nunu napa ge tuku iwak apa jadi memang bahasan gitu ini 5 rumah dijual untuk pergerakan untuk perjuangan jadi Hasan Gipo hari ini adalah sosok yang memang harus diketahui. Mungkin wonten pas iku ngawur niku. Mboten napa-napa kula tanggung dosane. Memang bahasan Gipo kenyataannya seperti itu. Saudagar ulama dan beliau adalah seorang organisatoris sejati. Masuk akal mboten dipilih dadi ketua Tanfidiyah lek mboten tumut rapat-rapat saderenge. Masuk akal? Mboten masuk akal. Kecuali calon presiden sing duwe akeh lho lak ngoten nggih. Ngapunten nggih. Jadi memang ini Hasan Gipo ini bukan sosok yang memang tembre-tembre. Beliau adalah sosok yang memang menjadi panutan baik itu di Ampel, di keluarga maupun di saudara-saudaranya beliau. Beliau punya watak keras tapi penuh kasih sayang. Itu Mbah Hasan Gipo. Ngapunten menawi wonten lepate kula nggih menyinggung perasaan yang mungkin ada di sana, kula ngapunten sing kathah karena tidak bermaksud menyinggung perasaan yang lain, cuman saya ingin mengungkapkan sosok seorang Hasan Gipo. Lek terus Mbah Hasan yo ngene. Lek kepingin cerita tentang aku, omongno apa noe tentang aku. Gak usah ditutup-tutupi. Nggih. Lek ancene Mbah Hasan Gipo niki sanes ketua Tanfidiyah, beliau tidak akan pernah disebut hari ini. Kalau beliau bukan seorang organisatoris yang malang melintang di dunia organisasi di Surabaya, beliau hari ini tidak disebut. Ya hanya tinggal nama. Tapi sifat-sifat beliau dan karakter beliau dan kecerdasan beliau inilah yang harus kita teladani hari ini. Ngoten mawon menawi wonten lepate nggih ngapunten kula atas nama keluarga Gipo dan keluarga wis kula nyebut mawon keluarga Ampel kali keluarga Mbak Kawatan Mbak Badruddin, saya banyak-banyak terima kasih kepada Mbak Yai Gufron ya yang sudah dengan mengungkap sejarahnya Mbak Hasan Gipo ini. Saya akhiri, wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah sini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbana qali inna rahmatan Sunan Ampel, Rabbana qali inna rahmatan Petukangan, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Alhamdulillah wa syukurillah wa maqadi inna rahmatan Hasan Gipo seorang wali wa maqadi inna rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam ini malam yang penuh berkah hidayah Allah. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan semata saya berani, bukan saya semata pengen terkenal atau dipuji atau tidak ada kepentingan apapun. Yang penting satu, persatuan dan kesatuan, rukun damai cinta kasih sayang. Alhamdulillah wasbillah, para alim ulama duriyah semua kita kumpulkan. Masa seorang ulama wali pasti muridnya pun wali, betul atau tidak? Kalau bukan wali nggak mungkin di Sunan Ampel, betul atau tidak? Nah, seperti saya 20 tahun atau 40 tahun musafir Indonesia, Asia, dunia,
sembunyi di petukangan. Berapa tahun saya diinjak-injak oleh orang petukangan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah, sekarang sama saya dibukakan, tapi ternyata bukan saya yang membukakan. Bukan. Siapa? Ya orang-orang yang tahu duriahnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nggak usah takut. Betul atau tidak? Di sini tanah Nusantara, tanah Al-Jawi, Al-Wali, walinya wali, tempatnya persatuan dan kesatuan, rukun damai, cinta kasih sayang. Tidak ada ini suku ini, golongan ini. Kuncinya Nabi Adam alaihi wasallam. Sekarang kita duriah. Kalau enggak di ilmunya enggak dijalankan, apa bisa nyambung itu duriahnya? Betul atau tidak? Yang penting, mari persatuan dan kesatuan, rukun damai, cinta kasih sayang. Seperti NU, tanpa Syekh Nawawi nggak mungkin jadi NU. Betul atau tidak? Ditagih sama saya sekarang. Kok menagih? Yuk kita bareng-bareng, rukun damai, cinta kasih sayang. Nggak usah aneh-aneh. Di sini ada Basunan Ampel. Kalau kita merawat wali, pasti isinya wali, kena barokah selamat dunia wal akhirat. Karena saya seperti saya hidup di petukangan, pondoknya kecil, orangnya kecil, diam, menang di apapun diam. Bukan saya nggak berani, kecil urusan gelut mah orang Banten mah wani. Betul atau tidak? Nggak ada keturunan Syekh Nawawi jadi ucing, nggak ada, pasti jadi harimau. Betul atau tidak? Tong lihat kecilnya, cek bahasa Sunda, tetapi orang kudu wani. Nah, Hasan Jipo ini seorang wali, ya muridnya pun wali, bapaknya pun wali. Betul atau tidak? Masa cucunya nggak mau jadi wali? Teruskan perjuangannya, uyut dan keturunannya. Betul atau tidak? Yuk kita bareng-bareng, persatuan dan kesatuan, rukun damai, cinta kasih sayang. Kalau kita membela dunia, hasilnya hanya di dunia. Tapi kalau kita membela dunia akhirat, hasilnya luar biasa, dekat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu, jangan takutlah. Selagi saya, biarpun saya di petukangan, di zaman, karena orang nggak tahu. Kalau tahu, wah, pondok unik jika se-Indonesia, se-Asia dan dunia berdek, wah lumpuh, soalnya banyak orang. Betul nggak? Lebih baik sembunyi di dalam terang, bisa menerangkan, ibarat rembulan. Betul atau tidak? Gitu. Biarpun istri saya namanya Haji Bia, wah, tapi luar biasa. Betul atau tidak? Jadi Hasan Jipo ini ilmunya hanya satu, Rohman dan Rohim. Betul atau tidak? Wanise gitu ya. Makanya harta apapun saya nggak butuh, tapi kita harus Rohman dan Rohim. Betul atau tidak? Yuk kita bareng-bareng, jangan saling membenci. Oh ini dari ini, dan lebih baik kita doa. Nggak ada lagi ngedoa. Ini wali-walinya Allah di mana-mana daratan. Masa yang terdekat tidak mau membuka pintu rahasianya Hasan Jipo? Betul atau tidak? Semangat. Di sini tempatnya pejuang, pejuangnya Pancasila, pejuangnya Bhinneka Tunggal Ika, pejuangnya Nusantara Al-Jawi. Betul atau tidak? Kalau masalah sejarah, sabrek-abrek tuh di saya banyak. Tapi ilmunya yang meneruskan siapa? Betul atau tidak? Oh, saya bukan termasuk NU. Itu mah apa kata Allah? Siapa yang menjalankan isinya NU, yaitu diterima oleh Rasulullah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Mereka salam Pancasila. Nggak apa-apa kok salam Pancasila. Oh, ini makomnya pejuang semua. Betul atau tidak? Masa kita penerus nggak pejuang? Rugi dong. Jangan seperti buah kedong dong. Luarnya bagus, hatinya jelek, kedong dong. Betul nggak? Nggak usah takut. Kenapa saya nyamar di petukangan? Betul nggak? Wah, nggak bisa ngaji, aliran itu aliran, nggak apa-apa, yang penting aliran listrik, aliran ledeng. Betul nggak? Ternyata
tahu yang aslinya, wah nyerbu dari Sabang sampai Merauke, Asia dan dunia. Sebetulnya hari ini tuh tadi saya harus pergi ke Malaysia dengan Singapura, tapi saya bukan mata duitan, tapi saya cinta Indonesia. Biarpun kecil, orang musafir, sarkup, sarjana kuburan, ya biasa-biasa aja. Potongannya seperti begini, enjoy saja, betul nggak? Gitu. Jadi orang itu harus jadi artis Indonesia, dan artis apa coba? Artis akhirat, betul nggak? Oh, nggak usah kita punya apa, hidup ngebeca saya, betul nggak? Betul nggak? Loh, kok aneh sekarang Pak Gufron hebat sekarang. Lo atuh kakeknya gimana? Ya, kata saya tanpa saya Nawawi nggak begini, betul nggak? Tapi keluarga saya tiarap semua. Yang muncul the group the front, alias Iu Sugirman, Sugih nggak keuman. Lah iya, punya apa saya? Yang penting duriah meneruskan isi ilmunya. Hasan Jipo seorang walinya Allah. Kok ada yang protes? Ayo ngaji dengan saya, keturunan Syekh Nawawi Al-Bantai. Mau ngaji apa? Sama aja. Jabar A, B Jabar B, T Jabar Ta, Abatasa. Tak tanyakan, sabar. Tapi urang kudu rukun damai, cinta kasih sayang. Betul atau tidak? Teruskan jangan. Rugi mahal. Ngundang saya jauh di Malang karena di petukangan tidak diaku enggak sekarang, soalnya KTP-nya tetap petukangan. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan semua warga masyarakat Surabaya, Jawa Timur penuh hikmah dan barokah, selamat dunia wal akhirat. Dan mudah-mudahan seorang wali-walinya Allah, Hasan Jipo, maskodi inna rahmatan lakali inna rahmatan karomah, wa mukali inna rahmatan hidayah, wa mukali inna rahmatan basunan ampel. Rabbana kali inna rahmatan al-Jawi, al-kali inna rahmatan Surabaya, wa ashkodi inna rahmatan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, makali inna rahmatan Nusantara. Bisa nggak bahasanya? Bisa nggak? Kalau biyen saya Pak Gufron kemana Pak Gufron? Bang Gufron. Nah itu betul ya, saya mah di sini biasa sembunyi dalam terang. Jadi ngajinya rokok kopi. Tapi sekarang butuh apa? Cinta kasih sayang. Insya Allah mudah-mudahan seluruh Surabaya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia, Asia dan dunia. Damailah Indonesia, damailah Asia, dan damailah dunia. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan, alhamdulillah. Yang penting kenapa ini sampai dari daerah tempat ibadahnya, tempat kumpulannya. Sebetulnya dulu itu bukan tempatnya ibadah, tapi isi ibadah untuk perencanaan menyerang Belanda dan Inggris. Tuh tempatnya di musolanya wali-walinya Allah, Hasan Jipo. Betul atau tidak? Sama saya dibukakan. Kok berani? Kok dari sana bisa ke sini? Karena itu tapak tilas, tapaknya kaki, tilasnya itu makomnya Hasan Jipo. Betul atau tidak? Nah, kalau orang merasakan di NU, rasakanlah, cintailah, jangan sampai menjauhi para alim ulama pencetus NU dan untuk menyatukan bangsa negara Republik Indonesia. Betul atau tidak? Syekh Nawawi bagian Timur Tengah sama Abu Yamam Armin, tapi Syekh Honahoil Bahasim Hasan Jipo bagian Nusantara Indonesia. Itu disuruh siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Betul atau tidak? Kok berani ngomong? Ada buku sejarah asli bin asli. Betul atau tidak? Nah, kalau kita ahli santri, kalau hanya harinya bagus, santrinya bagus, tapi isinya
kapan mau disatukan? Betul atau tidak? Insya Allah yang penting kita jarah ke Hasan Jipo seorang wali, mudah-mudahan terbuka kembali ke fitrahnya NU, kembali kesatuan dan persatuan untuk Indonesia, Pancasila, merah putih, NKRI, harga nyata. Betul nggak? Kalau harga mati tuh para pahlawan Indonesia, harga nyata, nyatakan kecintaan kita kepada Republik Indonesia. Itu aja, nggak panjang lebar. Yang penting kita saling doakan, karena besok saya mau ke Madura, sudah ke Madura, langsung ke Tasik, ke Bandung, sampai ke Karawang, kembali lagi ke Papua. Gitu. Kita mah jual mahal sekarang mah. Dulu mah borok-borok, belum mana. Sekarang mah sorry ya kenal sama saya. Sorry. Dadah. Nah, yang penting kita doa ya. Mohon maaf lahir batin saya, keluarga besar Umi Bia atau saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas sembunyinya di dalam terang gufron di bin gufron di petukangan, mohon maaf. Yang penting kita cinta kasih sayang untuk Indonesia, Asia dan dunia. Mudah-mudahan petukangan dikasih kesehatan jasmani dan rohani. Semua penyakit dari hewan diangkat oleh Allah, disehatkan, bisa kurban di mana-mana, sehat walafiat. Kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa muqaddi inna rahmatan wali-walinya Allah, wa musdi inna rahmatan Sunan Ampel, wa muqaddi inna rahmatan wali-walinya Allah Hasan Jipo, masqadi inna rahmatan Kum, wa muqaddi inna rahmatan Surabaya. Allah muqaddi inna rahmatan Jawa Timur, wa muqaddi inna rahmatan Jawa Tengah, wa muqaddi inna rahmatan Jawa Barat, dari Sabang sampai Merauke Indonesia. Ya Allah ya Karim. Allah muqaddi inna rahmatan hidayah, wa muqaddi inna rahmatan barokah, wa muqaddi inna rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Ya kan, ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.